Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini sekarang kita pengen tahu nih Pak Oti, untuk proses klaimnya sendiri gimana? Ini kan pasti kan rata-rata kan banyak yang sudah memiliki asuransi kesehatan sebagai orang-orang yang bisa menjadi andalan ya kan, memproteksi diri dan juga keluarga. Nah ini kalau kita berobat ke luar negeri, proses klaimnya sendiri gimana Pak? Oke. Ada dua hal yang mesti diperhatikan dalam proses klaimnya atau metodenya seperti apa. Pertama, biasanya ada yang berbentuk cashless. Ya, cashless artinya kita kan nggak usah keluarin apa-apa. Tapi kita mesti tahu dulu nih, rumah sakit yang kerjasama dengan insurance ini mana aja yang ada di luar. Ya. Nah, biasanya rumah sakit itu sudah punya kerjasama dengan asuransinya, sehingga pada saat dia masuk dan dia keluar rumah sakit tidak harus bayar. Ya. Ada yang berikutnya yang sistem reimburse. Ya, reimburse artinya dia bayar dulu, baru klaimkan ke asuransi. Ya. Nah, dua-duanya pasti ada plus minusnya. Ya. Tapi yang saya mau tekankan yang sistemnya reimburse. Ya. Reimburse, di mana biasanya itu kita tuh kalau reimburse kan bawa dokumen-dokumen tuh, ya nggak? Dokumennya lupa tuh, naruhnya di mana, akhirnya nggak bisa ke klaim. Iya nggak? Ini kadang-kadang yang menjadi kendala. Karena insurance pasti akan menerima klaim kalau dokumennya lengkap. Kalau dokumennya lengkap, ya mereka balik lagi ke rumah sakit gitu ya dokter. Ribet jadinya. Tapi pada saat keluar rumah sakit dokumennya lengkap, diagnosenya ada, bukti pembayarannya ada, pasti itu kan dibayar dengan baik. Nah, kalau misalnya nih Pak Oti, kita mau berobat ke luar negeri, apa aja yang harus kita siapin Pak? Ini kalau kita mau menggunakan asuransi ya. Pertama adalah pastikan dulu bahwa rumah sakit yang dituju adalah kerjasama dengan asuransinya. Dilihat tuh ya, di dilihat dulu nih. Ada ya pasti. Karena dengan seperti itu kan udah pasti sistem cashless bisa dia gunakan. Iya nggak? Cashless. Tapi apakah sistem cashless ini bisa menggantikan semuanya? Belum tentu. Karena ada beberapa biaya yang tidak tergantikan. Contohnya biaya-biaya non medis. Tisu lah, lalu laundry lah. Ya, memang dikasih tapi itu nggak gratis. Itu yang mesti disiapkan. Berarti artinya kita juga mesti siapkan cash pada saat kita berangkat ke luar negeri. Tambahan juga biaya buat yang nunggu nih. Iya nggak? Yang nunggu kan nggak mungkin harus makan juga. Itu kan yang mesti disiapkan. Ini penonton ada yang mau nanya? Males jangan-jangan. Jangan. Ada yang mau nanya, silakan. Yang disebutkan tadi bagaimana dengan siapa, Mbak? Dengan Dian. Mbak Dian. Bagaimana proses beli polisnya? Beli polisnya nih sekarang. Beli polisnya ya tentunya di Indonesia sang banyak tenaga pemasar asuransi jiwa ya, dan mereka semua umumnya sudah terlisensi. Ya. Ibu bisa beli ke tenaga pemasar asuransi jiwa tersebut, tetapi juga harus dipastikan belinya sesuai dengan kebutuhannya kita. Belilah polis dalam kondisi sehat. Nah itu dia. Jangan sakit ya. Kalau kita beli payung, apakah pada saat musim hujan? Enggak kan? Beli payung kita pada saat tidak musim hujan, tapi digunakan pada saat musim hujan kan? Ya, so beli polis juga sama. Beli dalam kondisi sehat, gunakan polis itu sebagai payung. Jadi pada saat sakit, ada satu penyangga yang bisa digunakan untuk membiayai biaya pengobatan kita. Dokter Hendrawan, saya mau minta tipsnya nih dok. Mungkin harapan dari dokter nih terhadap perkembangan dunia kesehatan di Indonesia ke depannya supaya lebih baik lagi, seperti apa sih dok? Ya, sebetulnya kita itu dapat anugerah bonus demografi. Artinya usia produktif kan semakin penuh. Dan mereka itu kan sedang produktifnya. Tapi saya melihat kenyataan bahwa umur 30, 40 sudah banyak yang stroke. Rumah sakit jantung harapan kita itu pasiennya umur 40-an. Artinya mereka kan memang dalam kondisi yang sudah memerlukan bantuan kesehatan. Nah, jadi kondisi ini yang sebetulnya buat Indonesia harus lebih pemerintah melihat, karena Singapura misalnya ya itu memperhatikan sekali warganya. Sampai kalau kita ke restoran itu makanan tidak asin. Saya tanya kok nggak asin?
Nah, pemerintah ikut campur, jangan kasih makanan asin supaya tidak hipertensi. Nah, seperti itu. Nah, Berarti memang penting sekali kita memproteksi diri kita dulu di saat kita juga masih sehat, ya kan? Persis. Jadi kalau sampai kita sakit, kita juga nggak tadi sampai habis uang dan segala macam ya. dan kita ikut polis kan bukan berarti kita kepingin sakit. Toh. Iya sih, iya. Mestinya tidak sakit. Jadi bersyukur kalau kita tidak sakit. Tadi ditanyakan, oh nggak dipakai-pakai, ya bersyukurlah Iya. kita nggak sakit. Justru malah syukur ya dok ya. Benar. Iya, Karena kalau sakit lebih mahal lagi, ya Dan kan? percaya bahwa pada saat beli polis ada tim doa. Yang doain Supaya nggak sakit kan. Oke. Kesimpulannya baik. Kesimpulannya sama kayak kemarin lah. Nggak boleh. Oke, jadi kesimpulan dari hari ini memang ya nggak ada orang yang mau sakit, ya kan. Tapi paling nggak pada saat kita ya terkena musibah, penyakit, kita sakit gitu ya. Ya namanya ketenangan itu penting. Iya Dan dong. mungkin dengan kita memiliki asuransi, ini bisa membuat kita lebih tenang. Itu satu masalah terselesaikan lah. Iya. Kita nggak usah mikirin biaya lagi, resiko nggak perlu kita pikirin untuk bayar ini itu, tapi kita bisa fokus kepada penyembuhan, Iya. ya kan? Dan jangan lupa biar lebih tenang beli asuransinya pada saat sehat, Betul. supaya kita tetap bisa menjadi Andalan, andalan. setuju banget Iya ya. kan? Pak Oti terima kasih, Dokter Handrawan terima kasih banyak udah sharing sama kita di sini. Jadi semakin tahu dan semakin terbuka mata kita ya. Tapi yang pasti pemirsa mungkin Anda juga mau cerita nih. Anda punya pengalaman berobat ke luar negeri, ya kan menggunakan asuransi Anda. Kita pengen tahu dong, cerita dong. Tadi kan Bayu juga penasaran tuh ya. Boleh, silakan ceritain lewat Twitter ke @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD. Atau Anda nggak mau ngetik, Anda maunya video nih kayak anak zaman Gampang. sekarang kan ya. Anda mau cerita yang lebih panjang boleh aja, tapi jangan lupa share linknya ke Twitter kita @manulife_id ya. Sekali lagi manulife_id dengan hashtagnya GHMD. Yuk kita pamit sekarang yuk, Bay. Ayo, kalau begitu terima kasih sekali lagi Pak Oti, Dokter Handrawan, dan juga Terima penonton di kasih. studio. Boleh tepuk tangan dong buat semuanya hadir. Minggu depan kami akan kembali ke hadapan Anda bersama kami berdua tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh